Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm merupakan salah satu subbab yang dipelajari di bab termokimia. Oke, langsung saja yang akan kita pelajari dari reaksi yang pertama, yaitu adalah reaksi eksoterm. Nah, apa sih reaksi eksoterm itu? Jadi reaksi eksoterm adalah reaksi yang sistemnya membebaskan atau melepaskan energi sehingga lingkungannya menjadi naik temperaturnya. Nah, coba teman-teman bisa perhatikan di sini ada gambar ya. Di tengah-tengah ini ada sistem, kemudian perhatikan tanda panahnya. Tanda panah ini dia menuju keluar ya. Jadi dari sistem, kalor yang ada di dalam sistem dilepaskan ke lingkungan. Itulah reaksi eksoterm. Atau sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, sehingga akan terasa panas ya di lingkungan dan suhu di lingkungan itu akan bertambah, atau di sini ditulisnya suhunya positif ya. Suhu plus ini artinya suhunya bertambah atau temperaturnya naik. Kenapa bisa naik ya? Dan rasanya menjadi panas karena lingkungan ini dia mendapat kiriman atau menerima kiriman kalor dari si sistem tadi. Nah, sehingga suhu di lingkungan akan bertambah sehingga menjadi panas. Nah, untuk contohnya yaitu di sini ada pembakaran ya. Nah, contohnya di sini ada reaksi di atas suhu kamar atau reaksi pembakaran, kemudian ada pelarutan NaOH, kemudian ada reaksi Mg dengan HCl. Nah, untuk reaksi pembakaran ini salah satu contohnya adalah pembakaran kayu. Nah, ketika teman-teman itu berada di dekat dari pembakaran ya, atau di dekat sumber api, apa yang akan kalian rasakan? Nah, tentu akan merasa hangat ketika berada di dekat api. Nah, ini merupakan reaksi eksoterm ya teman-teman, karena terjadi perpindahan kalor atau energi dari sistem ke lingkungan. Nah, sistemnya adalah si apinya ini, sumber api ini dia adalah sebagai sistem karena yang menjadi pusat perhatian kita. Kemudian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem, misalnya ada manusia di sekitarnya, kemudian ada udara, itu masuknya ke dalam lingkungan. Sehingga ketika kalian berada di dekat sumber api atau api unggun, maka kalian akan merasa lebih hangat atau merasa terasa lebih panas gitu. Nah, selanjutnya untuk contoh yang lain, di sini saya ambil contoh misalnya reaksi Mg dengan HCl. Reaksi Mg dengan HCl di dalam laboratorium ya, biasanya dilakukan di dalam tabung reaksi. Nah, ketika keduanya ini dicampur, yaitu Mg dengan HCl, akan menghasilkan tabung reaksinya akan terasa lebih panas atau hangat. Nah, inilah ya yang disebut juga dengan reaksi eksoterm. Nah, kenapa bisa panas? Tadi sudah saya jelaskan di sini. Kenapa bisa terasa panas? Yaitu karena ya si sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan sehingga lingkungan menjadi panas atau terasa lebih panas. Nah, kemudian untuk diagram energi dari reaksi eksoterm itu adalah arahnya ke bawah karena delta H dari reaksi eksoterm itu adalah negatif ya. Perlu diingat-ingat, jadi delta H-nya adalah negatif. Kemudian kita langsung masuk ke reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm ini cirinya adalah dia menyerap atau membutuhkan. Untuk pengertiannya yaitu reaksi yang sistemnya menyerap atau menerima energi sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya. Nah, ini kebalikan dari reaksi eksoterm. Kalau tadi reaksi eksoterm, sistem yang melepaskan kalor ke lingkungan, kalau reaksi endoterm justru sistem yang menerima atau menyerap kalor dari lingkungan. Ya, nah contohnya apa? Contohnya di sini ada es krim. Untuk reaksi endoterm itu akan
terasa dingin dan suhunya akan berkurang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi ketika sistem menerima kalor dari lingkungan itu sama saja ya, atau bisa juga diartikan dengan lingkungan melepaskan kalor ke sistem. Nah, ketika lingkungan melepaskan kalor ke sistem, maka temperatur di lingkungan itu akan turun atau lebih rendah. Kenapa turun? Karena tadi sudah diberikan ke sistem. Nah, sehingga suhu di lingkungan ini turun. Ya, di sini dituliskan suhunya min, yaitu berkurang, suhu di lingkungan berkurang. Nah, karena suhu lingkungan berkurang, otomatis suhunya akan menjadi lebih dingin. Nah, contohnya kalau di dalam laboratorium yaitu ada reaksi BaOH 2 kali dengan NH4Cl dan pemanasan CuCO3. Nah, mumpung kita tadi sedang membahas ini ya, dingin, kita ambil contoh yang reaksi BaOH 2 kali dengan NH4Cl. Dalam laboratorium ketika dua campuran ini direaksikan di dalam tabung reaksi, maka tabung reaksi akan terasa dingin. Nah, kenapa bisa terasa dingin? Nah, sama seperti tadi ini. Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan menuju ke sistem. Untuk contoh yang lain yaitu adalah es krim. Nah, es krim di sini ada gambar es krim yang meleleh. Ya, kita anggap es krimnya ini adalah berada di suhu luar ruangan ya yang panas, kemudian udara yang panas. Nah, ketika es krim itu ditempatkan di udara terbuka, dia akan cepat meleleh dibandingkan dia itu masih berada di dalam kulkas. Nah, kenapa? Ini juga sama, karena terjadi perpindahan energi dari udara di sekitar ya, atau lingkungan ke es krimnya, ke sistemnya. Jadi, kalor dari lingkungan itu diberikan kepada sistem, atau si sistem es krimnya ini menyerap kalor yang ada di lingkungan, yang ada di sekitarnya, sehingga membuat es krimnya menjadi meleleh. Nah, karena otomatis udara di sekitarnya pasti panas karena terkena sinar matahari secara langsung. Nah, selanjutnya ada diagram entalpi reaksi. Nah, untuk diagram entalpi reaksi dari reaksi endoterm itu adalah ke atas, arahnya ke atas karena delta H-nya sama dengan positif. Untuk reaksi eksoterm dan endoterm sampai di sini dulu ya.